Ya, jadi begini ya, perkara laporan polisi Rizky Febian ini sebetulnya itu menyangkut tiga hal. Pertama, antara lain mengenai mobil Kijang Innova. Nah, kemudian mengenai Villa Bandung Indah, dan satu lagi kaitannya dengan rumah kosan yang di Bojong Soang. Nah, zaman sekarang baru diproses di persidangan itu berkaitan dengan mobil Kijang Innova, sedangkan yang berkaitan dengan aset-aset yang lain, aliran dananya dari rekening almarhum yang uang Rizky Febian dari Inet TV yang sebesar 5,4 miliar itu masih dalam penelusuran dari PPATK. Nah, itu penyidik tidak berhenti dan terus akan melakukan penyidikan, dan itu akan tetap dilanjutkan proses penyidikannya. Nah, gitu ya. Nah, khusus berkaitan dengan mobil Kijang Innova, itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016. Ditransaksikan oleh almarhum Lina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah, kemudian itu mobil itu diambil oleh sopirnya bernama Pak Asep Hermanto, dan itu dipergunakan oleh beliau. Dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah, kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya karena ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina, gitu ya. Nah, tetapi itu hanya dibalik nama itu hanya formalitas karena kaitannya untuk pembayaran pajak saja, gitu ya, bukan tidak ada transaksi yang pembayaran dari almarhum kepada Rizky Febian karena itu memang milik Rizky Febian. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Febian itu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa Teddy ini kan mengaku seolah-olah dengan almarhum Lina itu hanya teman biasa, gitu ya. Nah, ini pernyataan yang sangat bertentangan dengan fakta hukumnya, gitu ya. Nah, karena faktanya saudara Teddy itu punya hubungan khusus dengan almarhum Lina itu sejak awal tahun 2018, gitu ya. Nah, kemudian tanggal 24 Maret 2018 ini mohon maaf barangkali ya, saudara Teddy Pardana itu sudah tinggal dan hidup bersama dengan almarhum Lina, dan tinggal satu kamar, hidup bersama dalam satu rumah. Sedangkan pada waktu itu almarhum Lina itu masih terikat perkawinan dengan Kang Sule. Nah, baru setelah bulan September tahun 2018 Kang Sule itu berpisah dengan Ibu Lina. Nah, kemudian baru Januari 2019 dia menikah dengan Fornata saudara Teddy itu. Jadi nggak benar kalau umpamanya dia mengatakan saya punya hubungan biasa, karena terbukti ada penggerbekan, dan itu ada Teddy yang datang ke rumah kontrakan itu ada Rizky Febian dan yang lain, gitu ya. Nah, jadi
ini kita silakan menilai bagaimana moral saudara Teddy Pardiana gitu ya. Nah, kemudian dari keterangan saksi ya, pada minggu yang lalu gitu ya, itu saksi itu menerangkan bahwa kartu ATM dan buku tabungan almarhum Lina itu dipegang oleh saudara Teddy, kan gitu. Nah, jadi bagaimana tentunya uang-uang yang ada dalam rekening itu menjadi bisa diambil dan dipergunakan oleh saudara tadi. Dugaan kita seperti itu gitu ya. Nah, kaitan dengan uang IKI yang di rekening almarhum yang 5,4 miliar tentunya itu terus dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian gitu ya, nanti akan ditindaklanjuti sampai kemudian kan gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang lain barangkali dengan sidang hari ini gitu ya. Kalau sidang hari ini juga sama, yang hadir yaitu Ibu Yani. Ibu Yani itu adalah adiknya almarhum Lina, juga mengatakan bahwa itu memang mobilnya Iki, dan juga berdasarkan keterangan Bu Yani juga itu memang sempat diminta gitu ya oleh Iki melalui Pak Ecet itu untuk dikembalikan, tetapi dengan alasan bahwa mobil itu mau dipergunakan dari Bintang yang tidak ada kendaraan, itu kemudian silakan dipergunakan oleh saudara Teddy. Tetapi tahu-tahu setelah itu mobil dijual tanpa sepengetahuan Rizky Febian. Itu yang dipersoalkan. Satu pertanyaan dari saya mengenai sidang yang minggu kemarin dulu, saksinya adalah Iki dan Fudel ya, yeah. Bang. Kan sempat menceritakan masa lalu yang hubungan gelap tersebut ya, Bang. Yeah. Nah, aku sempat tadi bertanya kepada Kang Teddy, dia tidak mengiyakan. Dia bilang fokusnya kepada mobil dan sudah ini kepada mahkamah MA katanya gitu. Nah, tanggapan dari abang seperti apa dan tidak terbukti? Iya kan, itu artinya kan dia tidak menyangkal ya pertanyaan bahwa itu ada hubungan gelap antara Teddy dengan saudara Lina, kan intinya kan seperti itu kan. Kan gitu. Dia juga tidak bisa menyangkal karena putusan cerainya Kang Sule itu sudah jelas nyatakan di situ ada keterangan saksi yang menyatakan memang terjadi hubungan gelap itu dan terjadi penggerbekan pada tanggal 24 Maret tahun 2018. Dan gitu. Untuk masalah mobil sendiri, Bang, tadi Kang Teddy sempat memberikan bukti kalau Kang Ecet pun sudah mengetahui bahwa dia menjual mobil, dan Kang Ecet pun ditransferkan uang oleh Kang Teddy. Itu bohong itu. Kemarin juga sempat Pak Ecet tuh mengatakan tuh banyak bohongnya tuh saudara Teddy. Itu Pak Ecet di persidangan bilang begitu. Gitu. Yang jelas itu mobil sudah diminta dikembalikan tapi tahu-tahu dijual. Dan Pak Ecet tahu, makanya dia lapor kepada Kang Sule dan Rizky bahwa mobil itu dijual. Berarti Kang Ecet tidak menerima uang yang dijual? Oh, tidak sama sekali. Dari mana? Itu kan uangnya kan diterima oleh saudara Teddy. Ya, karena tadi Pak Kang Teddy menjelaskan dan menegaskan bahwa Kang Ecet pun dapat transfer uang dari hasil mobil itu. Oh, tidak ada. Itu yang di persidangan kemarin sudah dibantah oleh Pak Ecet. Karena uang itu tidak ada masuk. Kalau dia memang Pak Ecet terima gaji itu sebelum penjualan mobil itu. Kan gitu. Karena kalau poin di sepengetahuan kita, uang itu ditransfer ke rekeningnya saudara Teddy itu, pembayaran uang mobil itu. Gitu. Silakan bisa ditanyakan kepada jaksa penuntut umum mengenai bukti-bukti yang ada di persidangan. Nah, itu ada uang muka berdasarkan informasinya, kemudian ada pembayaran melalui transfer gitu. Nah, itu sudah dibantah secara tegas oleh saudara Ecet gitu, bahwa itu dia tidak pernah menerima berkaitan dengan uang kendaraan. Dan gitu. Itu Bang, tadi juga dia bilang kalau penjualan mobil itu buat membayar kebutuhan penjualan mobil itu karena buat menghidupi Bintang dan juga buat membayar peninggalan almarhumah, yaitu utang-utang yang lumayan. Jadi almarhumah itu uangnya banyak, tiap bulan ditransfer oleh Kang Sule itu tidak kurang dari 100 juta. Jadi tidak punya hutang. Keterangan dari Putri, keterangan yang lain itu tidak punya hutang. Kalau orang lain punya hutang kepada Bu Lina mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bayar hutang siapa? Dan ada tuh malah kemarin ada penjualan yang diterangkan oleh saudara Budel itu justru diminta oleh saudara Teddy uangnya itu, kan gitu.
Jadi nggak usah diputar-putar lah kan gitu ya. Mestinya dalam kondisi seperti itu tinggal kembalikan aja lah, itu haknya saudara Iki. Aset-aset itu kembalikan aja lah. Ya, jadi jangan dikira kami akan diam gitu, dan kami akan kejar terus sampai selesai gitu ya. Nah, kelihatan saudara Teddy kelihatan tidak ada rasa penyesalan sama sekali gitu ya. Kalau dia memang beritikat baik, datang ke saudara Iki, datang kepada keluarganya Kang Sule untuk meminta maaf gitu ya, kembalikan aset-aset itu. Saya kira itu selesai. Jadi kalau kami bahwa tidak ada membuka komunikasi, kami sudah 2 kali bertemu dan 3 kali kami somasi secara tertulis kepada pihak jadi melalui kuasanya, gitu ya. Saya kira sudah cukup, gitu ya. Bang tadi adik almarhum juga kan sempat mengatakan bahwa ada beberapa aset juga yang tidak diketahui dan sampai sekarang tidak tahu kemana gitu bang. Akan diselidiki atau akan terus dituntut atau gimana? Nah, jadi begini ya, kalau yang sekarang ini sidang ini hanya berkaitan dengan Kijang Innova dulu. Tapi kalau berkaitan dengan aset-aset yang atas nama almarhum, nah itu nanti kan para ahli waris. Jadi justru ahli waris itu ada Rizky Febian, ada Putri Delina, ada Ridwan, ada Ferdinand gitu ya. Nah, itu di situ kalau ada. Tapi sebetulnya waktu Kang Sule berpisah dengan almarhum Lina, itu hanya diberikan rumah Panyawangan dan ruko di Panyawangan. Hanya 2 objek itu pun diperuntukkan untuk Lina. Jadi tidak ada harta bawaan gitu dari almarhum Lina itu. Dan itu diterangkan waktu itu oleh Pak Abdurrahman selaku kuasanya dari almarhum Lina Zubaidah. Gitu. Bang, dari yang Kang Teddy bilang kan ini setelah meninggal almarhum kan seolah-olah dari pihak Iki ingin banget memencadai si Kang Teddy karena mungkin dia itu sudah ini kan mestinya perdata tapi tahu-tahu laporannya pidana juga. Itu gimana bang? Seolah-olah ingin memenjarakan. Jadi begini. Jadi Iki itu tidak ada ini sama sekali sepanjang Teddy Pardoyo itu mengembalikan aset-aset dia. Itu kuncinya. Bahwa laporan Rizky Febian itu adalah ultimum remedium, upaya terakhir dari Iki. Karena disomasi 3 kali sudah dilayangkan. Pertemuan 2 kali juga tidak ada titik temu, dia tidak mengembalikan. Makanya ini pilihannya. Kan gitu. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik, silakan. Kalau umpamanya dia berdalih seperti itu, semakin menunjukkan itikat tidak baik dari saudara Teddy. Itu aja. Bang, atas dasar tameng anak katanya dan tidak mungkin dia mengembalikan uang atau harta yang segitu banyaknya. Istilahnya buat hidup aja dia masih tidak jelas gitu loh bang. Nah, jadi dia berdalil bahwa ya sudah ingin memenjarakan saya dan saya kasih dengan anak saya, itu gimana? Kalau saya nggak yakin gitu ya, karena uang itu saya yakin ada gitu ya. Kalau dugaan saya gitu ya, itu disembunyikan gitu. Lalu sekarang pura-pura nggak ini gitu, itu dugaan saya itu kamuflase kan gitu ya. Karena kalau dia jujur, jelas itu aliran dana itu kemana pasti. Tapi Ikinya sendiri inginnya full dikembalikan atau memang seadanya dari sisa-sisa yang dijual aja atau bagaimana bang? Untuk permintaan maaf ada apa gitu dari si Teddy? Iya, kan sudah kita jelaskan, baik dalam surat kami juga sudah ada, sudah jelas apa aset-asetnya Iki, termasuk aset-aset almarhum Lina Zubaidah, termasuk batu gio waktu itu kan, untuk segera dikembalikan. Tapi kan tidak dikembalikan, gitu ya. 3 kali kami somasi, tapi tidak dikembalikan juga dengan berbagai macam alasan dia nggak mau mengembalikan. Makanya ini upaya hukum kami, wajar dong kalau Iki ambil upaya hukumnya kan gitu. Gitu. Berarti total aset Iki yang waktu itu dititipkan 5,4 miliar ya Bang? Lebih kurang 5,4 miliar. Jadi si Teddy tuh membantah, kata dia cuma mobil aja yang baru terbukti ya, sedangkan yang sisanya kayak transferan dana dari Iki ke almarhumah Lina itu nggak terbukti gitu. Ya. Itu bagaimana? Boleh aja dia ngomong begitu, kan nanti kan berdasarkan data gitu ya. Dari Inet itu kan sudah jelas kok. Inet TV sudah diperiksa dan membenarkan aliran dana dari Inet Honor Iki itu ada jumlahnya 5,4 miliar, lebih kurang seperti itu.
dan masuk ke rekening yang ujungnya 655. Kan gitu ya. Nah, uang itu keluar kemana? Kan itu ATM-nya dan bukunya ada di almarhum Lina. Dan waktu itu berdasarkan keterangan saksi, itu ATM dan bukunya dipegang oleh saudara Teddy. Ya, silakan kita analisa sendiri, gitu ya. Nah, dan sekarang secara hukum itu belum selesai, itu masih dalam proses penyelidikan dari PPATK, gitu ya. Dan kami tidak akan berhenti dan akan kami kejar terus, gitu ya, sepanjang dia tidak mengembalikan. Gitu Kalau aja. mengenai surat kuasa sendiri gimana, Kang? Apa? Surat kuasa Yang mobil ini. iya, kembali ke mobil itu. Surat kuasa yang mana? Dari almarhum Lina membuat surat kuasa untuk menjual mobil tersebut. Iya kan itu mobilnya Iki. Iya. Karena kan sudah atas nama Lina kan katanya. Kan Balik diterangkan oleh saksi-saksi bahwa itu balik nama itu hanya formalitas, Iya. gitu ya. Bukan real balik nama dijual belikan. Kan gitu. Itu ngaco itu kalau ngomong begitu. Dan dia tahu bahwa itu sudah diminta. Jadi kalau dia ngomong, oh saya nggak tahu itu mobilnya Iki, sudah diminta. Saksi mengatakan demikian, tapi katanya mau dipinjam dulu untuk kepentingan Dede Bintang. Gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Maksudnya dari ke Ike sendiri gimana pun kan Bintang adik dia juga gitu kan. Ya enggak masalah kalau itu kan kita nih, tapi kan tadi kan nggak boleh dong ngambil hak orang lain kan? Nggak boleh dong ngambil hak orang lain. Kalau masalah dia Bintang itu kan tanggung jawab bapaknya. Kan begitu. Kalau dia minta bantu sama kakak-kakaknya boleh kan gitu ya. Tapi tanggung jawab ada di bapaknya. Kan begitu. Ya. Bang mungkin melihat Teddy sendiri seperti apa kayak tadi membolak-balikan fakta yang sebenarnya dari sisi Iki udah kasih ini dia berusaha apa sih yang sebenarnya mungkin yang Jadi dari begini ya, Teddy. dalam sistem hukum pidana itu hakim tidak memerlukan pengakuan dari terdakwa, gitu ya. Itu bukti terakhir dari sistem pembuktian di sistem peradilan di Indonesia. Sepanjang saksi-saksi yang lain menyatakan dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu memang terbukti fakta hukumnya, itu sudah cukup bagi hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa itu sudah terjadi tindak pidananya. Silakan dia mau ngomong apa aja, karena ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain, gitu. Kalau dia ngomong oh bagaimana ini segala macam gitu ya, tapi bukti dan saksi lain mengatakan faktanya itu sudah terjadi tindak pidananya, Bang, gitu. itu ancaman hukumannya berapa sih kalau kayak penggelapan gitu Bang? Kalau pasal 372 itu ancaman hukuman maksimalnya 4 tahun. Nah, tetapi tergantung nanti tuntutan jaksa berapa dan putusan hakimnya berapa. Itu kan kewenangan jaksa dan kewenangan majelis hakim. Sekira gitu ya. Agenda selanjutnya.